Halo sahabat Siloam, saya Dr. Pandi Sastrawan, saya spesialis penyakit dalam. Hari ini, mari kita membahas tentang penyakit diare kronis. Saya akan mencoba membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling dicari tentang penyakit diare kronis ini. Berdasarkan dari Kemenkes, definisi dari diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk atau konsistensi dan frekuensi dari buang air besar, di mana konsistensinya menjadi lebih cair atau berubah dan frekuensinya menjadi lebih sering. Jadi itu yang kita maksud dengan diare, adanya perubahan konsistensi dan adanya perubahan frekuensi dari normal. Jadi diare itu ada dua macam berdasarkan onset atau lama terjadinya. Ada diare akut di mana onset terjadinya itu kurang dari 14 hari. Dan yang paling sering sebagai penyebabnya adalah infeksi. Kemudian ada diare kronis atau diare persisten di mana onset terjadinya lebih dari 14 hari. Jadi lama waktulah yang menentukan perbedaan dari diare tersebut. Penyebab diare kronis karena inflamasi atau peradangan itu ada beberapa penyebabnya yang kita kenal sebagai irritable bowel disease. Salah satunya adalah ulcerative colitis dan juga Crohn disease. Kemudian untuk keganasan bisa berupa kanker ataupun tumor yang besar sebagai penyebab dari diare kronis tersebut. Dan untuk functional diare kita kenal dengan namanya irritable bowel syndrome. Jadi tiga hal tersebut merupakan penyebab diare kronis yang paling sering. Yang pertama berupa pemeriksaan laboratorium. Salah satunya adalah pemeriksaan feses ataupun pemeriksaan darah yang akan membantu kita mencari penyebab dari diare kronis tersebut. Yang kedua, pemeriksaan kolonoskopi. Jadi kolonoskopi di sini kita bisa melihat langsung bagaimana kondisi dari dalam usus besar kita dan kita bisa langsung melihat kelainan-kelainan apa yang mungkin ada dalam usus besar kita sebagai penyebab dari diare kronis tersebut. Nah, namun ada beberapa hal yang mesti kita lihat dan mesti kita waspadai pada diare kronis itu yang kita sebut sebagai alarm sign atau tanda bahaya. Yang pertama itu usia. Usia lebih dari 50 tahun kita mesti waspada. Yang kedua itu ada buang air besar yang berdarah. Yang ketiga ada riwayat kanker dalam keluarga. Dan yang keempat adanya penurunan berat badan yang sulit dijelaskan. Bila ada tanda-tanda alarm sign tersebut, segeralah datang ke dokter langganan untuk dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mencari penyebabnya. Jadi tujuan dari kita melakukan kolonoskopi adalah yang pertama untuk investigasi penyebab dari diare kronis tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan pengambilan contoh jaringan untuk mengetahui pasti penyebab-penyebab dari diare kronis tersebut. Dan yang ketiga, bila kita sudah melakukan pengobatan, maka kolonoskopi ini berperan sebagai alat untuk evaluasi apakah pengobatan kita sudah berhasil atau tidak. Tentu kita akan melakukan pengobatan. Apa saja pengobatan pilihan pada diare kronis itu? Pengobatan ditentukan oleh yang pertama penyebabnya. Bila penyebabnya infeksi, maka mungkin kita perlu memberikan antibiotik. Yang kedua, bila misalnya penyebabnya adalah keganasan atau kanker, mungkin penanganan kanker atau operasi sebagai solusinya. Dan bila diare kronis tersebut akibat dari kelainan hormonal, maka terapi hormonal sebagai salah satu pilihan pengobatannya. Dan yang keempat, bila peradangan atau inflamasi sebagai penyebab diare kronis tersebut, maka dapat kita berikan anti radang sebagai alternatif pengobatannya. Diare kronis sangat sering terjadi dan jangan pernah menganggap remeh diare kronis karena mungkin diare kronis ini merupakan suatu awal dari penyakit yang berbahaya. Maka
kita perlu melakukan investigasi atau pemeriksaan tambahan untuk mengetahui penyebab dari diare kronis itu. Dan dengan kolonoskopi, kita bisa melihat apa penyebab pasti karena kita bisa melakukan pengambilan contoh jaringan untuk mengetahui penyebab pasti dari diare kronis. Jangan dianggap remeh dan segeralah konsultasi ke dokter langganan Anda. Salam sehat.